wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis permasalahan dan perencanaan sistem informasi pada bisnis sayuran kemasan rumah. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada anggota kelompok. Kita dari kelompok 3 ya. Nah, yang beranggotakan kelompok Zahra Nur Safitri, Ririn Aulia Rengganis, Zafira Zahra, Yulianti Zahra, Cut Mutia Khairunisa. Nah, lanjut. Di sini yang pertama tuh kita ngebahas latar belakangnya dulu. Nah, latar belakang penjualan sayuran kemasan rumahan telah menjadi fenomena baru di kalangan ibu muda dari Gen Z hingga pekerja kota yang sering mencari bahan makanan segar, bersih, dan siap diproses tanpa harus pergi ke pasar konvensional. Nah, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memasarkan sayuran kemasan melalui media sosial seperti WA, Instagram, TikTok Shop. Nah, namun cara penjualan melalui pesan teks menyebabkan berbagai masalah nih guys. Nah, permasalahan yang pertama itu ada pelanggan kayak sering kali bertanya tentang stok yang ternyata sudah tidak ada. Terus yang kedua itu ada penjual mengalami kesulitan dalam mencatat suatu pemesanan yang masuk bersamaan. Yang ketiga itu ada konfirmasi pembayaran sering datang terlambat. Yang keempat itu ada pencarian stok dilakukan secara manual. Yang kelima itu ada laporan penjualan harian dan mingguan tidak tercatat dengan baik. Nah, seiring meningkatnya permintaan, dibutuhkan aplikasi penjualan sayuran kemasan yang dapat membantu penjualan mengelola stok, katalog, dan transaksi dengan mengirimnya secara lebih efektif. Sistem ini nih juga harus menyediakan informasi yang tersedia produk secara real time pada pelanggan sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan efisien. Baik, selanjutnya permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, permasalahan utama yang diidentifikasikan yaitu ketidakadaan sistem stok terpusat. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu masih melakukan secara manual sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara stok sebenarnya di gudang dengan stok yang tercatat sehingga menyebabkan pelanggan terkadang memesan produk yang sebenarnya sudah habis. Nah, yang kedua ini pemesanan tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu pemesanan berasal dari berbagai platform seperti WA atau Instagram atau TikTok Shop yang tadi, guys. Nah, sehingga rawan terjadinya kesalahan pencatatan, pemesanan tertukar dan bahkan sering hilang karena tidak adanya sistem penampung data pemesanan secara terstruktur. Nah, yang ketiga itu adalah konfirmasi pembayaran kurang efisien. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu pelanggan harus mengirim bukti transfer secara manual. Dan admin tuh harus mencatat serta ngecek secara satu persatu. Proses ini sering melibatkan keterlambatan verifikasi dan pengiriman. Nah, yang keempat itu riwayat transaksi pelanggan tidak tersimpan. Itu maksudnya data transaksi ini secara historis membuat penjualan kesulitan dalam mengenal pelanggan setia dan produk yang paling banyak dibeli sehingga strategi pemasaran tidak dapat direncanakan dengan baik. Nah, yang kelima ini ketidakadaan laporan penjualan harian atau mingguan atau bulanan. Itu maksudnya itu perhitungan pendapatan harian, mingguan, bulanan masih dilakukan secara manual oleh admin. Nah, proses ini memakan waktu dan berpotensinya terjadi kesalahan terhadap perhitungan. Nah, yang keenam ini estimasi waktu pengiriman tidak jelas. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu kayak status pengiriman itu tidak tercatat dengan sistematis sehingga admin maupun pelanggan tidak mengetahui apakah pesanan sedang diproses, dikirim, atau sudah sampai. Nah, hal ini nih mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Nah, semua permasalahan ini nih menunjukkan perlunya sistem basis data yang rapi dan terintegrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem itu dibagi menjadi dua, kebutuhan
fungsional dan kebutuhan non fungsional. Tapi kita membahas yang kebutuhan fungsional dulu ya. Nah, kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi dasar atau suatu produk. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi dasar suatu produk atau layanan sehingga dapat digunakan sesuai dengan tujuan utamanya. Nah, kebutuhan ini menekankan pada kegunaan, manfaat, dan performa dari produk agar dapat memenuhi kebutuhan utama pengguna. Nah, sistem yang harus menyediakan fitur itu yaitu pertama ada manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini berfungsi untuk menyediakan fitur registrasi atau login untuk admin maupun pelanggan. Jadi setiap pengguna itu memiliki hak akses yang berbeda. Kayak admin itu memiliki akses lebih lengkap untuk mengelola sistemnya. Nah, sedangkan pelanggan ini hanya menggunakan fungsi pemesanannya saja. Nah, yang kedua ada manajemen produk sayuran. Manajemen produk sayuran ini kayak admin dapat mengelola produk termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Nah, sistem juga harus menyimpan informasi detail setiap produk seperti nama jenis, terus berat, harga, dan kategori, terus ada deskripsi dan status stoknya gitu. Nah, yang ketiga ini ada manajemen stok. Manajemen stok ini kayak sistem tuh mampu memperbarui stok secara otomatis. Jadi setiap kali terjadi pemesanan, nah admin nih dapat memperbarui stok itu tuh secara manual sehingga kondisi persediaan harian sesuai. Nah, yang ketiga itu ada manajemen stok. Manajemen stok ini kayak sistem tuh harus mampu memperbarui stok sehingga secara otomatis setiap kalinya terjadi pemesanan. Nah, kalau tugasnya admin ini kayak dia juga tuh memperbarui stok secara manual sesuai kondisi persediaan harian yang ada. Nah, yang keempat ini ada manajemen pemesanan. Manajemen pemesanan ini sistem harus memungkinkan pelanggan memiliki produk dan membuat pemesanan. Nah, sistem ini mencatat nih detail pesanannya seperti kayak tadi tuh jenisnya, terus nama produknya, jumlah, dan total harganya. Kayak admin dapat mengubah status pemesanan secara bertahap mulai dari pending, proses, dikirim, hingga selesai. Nah, yang kelima itu ada pembayaran. Pembayaran itu memverifikasi. Admin itu memverifikasi pembayaran. Sistem menyediakan fitur bagi pelanggan untuk mengunggah bukti pembayaran. Setelah itu, admin harus dapat memverifikasi bukti pembayaran tersebut sebelum pemesanan diproses lebih lanjut. Nah, yang keenam itu ada pengiriman. Pengiriman itu kayak admin tuh pengiriman itu sistem tuh harus memungkinkan admin mencatat detail pengiriman termasuk nama kurirnya, status pengiriman, estimasi waktu tibanya agar pelanggan dapat memantau prosesnya dari jauh gitu. Yang terakhir itu yang ketujuh, sistem nih harus dapat menghasilkan laporan seperti laporan penjualan harian atau bulanan atau mingguan. Nah, selain itu sistem juga menghasilkan laporan produk ini terlaris dan laporan penggerakan stok untuk kebutuhan analisis. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini kebutuhan yang menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja, bukan apa yang dikerjakan pada sistem. Fokusnya pada kualitas sistem seperti kayak keamanan, kinerja, keandalan, dan kemudahan pengguna. Nah, itu tuh contohnya itu yang pertama itu ada ketutupan. Yang pertama itu adalah kemudahan pengguna. Kemudahan pengguna ini kayak dia itu sejauh mana suatu sistem atau aplikasi mudah dipelajari, digunakan, dan dipahami oleh pengguna sehingga mereka tuh dapat menyelesaikan pemesanan dengan cepat, tepat, dan tanpa kesulitan. Nah, sistem ini juga
sistem dengan kemudahan pengguna yang baik memungkinkan penggunanya merasa lebih nyaman saat menggunakan dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada keamanan. Keamanan ini kayak kemampuan sistem untuk melindungi data dan akses pengguna dari ancaman peretasan, kebocoran data, atau penggunaan tanpa izin. Harus terjaga lah gitu pokoknya. Nah, yang ketiga itu ada keandalan. Keandalan itu kayak kemampuan sistem untuk beroperasi dengan stabil dan menghasilkan output yang akurat dalam jangka waktu tertentu. Nah, sistem yang reliability ini akan memproses data secara konsisten tanpa error meskipun digunakan berkali-kali. Contohnya kayak data stok dan transaksi tetap akurat setiap saat. Nah, yang keempat ini ada kinerja atau performa. Nah, kinerjanya ini adalah kemampuan sistem dalam menjalankan proses secara cepat, responsif, dan efisien sesuai kebutuhan pengguna. Kinerja ini mencakup kecepatan pemrosesan, waktu proses, dan efisiensi sumber daya. Contohnya sistem tetap cepat meskipun digunakan untuk banyaknya transaksi gitu. Nah, yang kelima itu skalabilitas. Skalabilitas ini adalah kemampuan sistem untuk berkembang sesuai kebutuhan tanpa menurunkan performa. Nah, sistem ini harus mampu menambah fitur pengguna atau kapasitas penyimpanan ketika dibutuhkan. Contohnya menambahkan fitur baru dapat dilakukan tanpa membangun ulang sistem tersebut. Nah, yang keenam itu ada ketersediaan. Ketersediaan itu adalah tingkat ketersediaan sistem agar dapat diakses dan digunakan kapanpun dibutuhkan. Nah, semakin tinggi availability, maka semakin kecil kemungkinan downtime atau gangguan layanan. Kayak sistem ini dapat digunakan kayak 24/7 tanpa sering offline. Oke. Nah, selanjutnya ini ada aktor dan pengguna sistemnya. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan ini adalah pengguna yang membeli produk melalui sistem. Mereka dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melihat katalog untuk mengetahui jenis produk yang tersedia, memilih produk yang diinginkan, dan membuat pemesanan. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran melalui sistem. Nah, selain itu pelanggan juga dapat memantau perkembangan pemesanan dengan melihat status pemesanan. Yang kedua itu ada admin penjualan. Nah, admin atau penjualan adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dan menjalankan proses penjualan, mulai dari pelayanan pelanggan, mencatat pemesanan, mengelola produk, hingga memastikan transaksi berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan IRD dari sayuran online. Saya akan menjelaskan relasi adminnya terlebih dahulu. Penjelasan relasi admin. Pertama, kita mulai dari entitas admin. Pada sistem ini, admin memiliki peran utama dalam pengelolaan data. Relasi admin ke produk adalah one to many, artinya satu admin dapat mengelola banyak produk, seperti menambah, mengubah, ataupun menghapus data produk. Di dalam relasi admin ada dua atribut. Yang pertama ada ID admin dan nama admin. Dan di dalam entitas produk ada atribut harga, satuan, deskripsi produk, ID produk, nama, dan kategori. Selanjutnya, admin juga berelasi dengan stok. Relasi admin ke stok ini adalah one to many. Ini berarti satu admin bisa mengupdate banyak stok produk.
misalnya saat ada penambahan ataupun pengurangan stok. Nah, di dalam entitas stok terdapat 5 atribut, ada tanggal update, ID produk, ID stok, jumlah stok, dan ID admin. Selanjutnya, relasi admin ke pesanan. Ini relasinya adalah when to many. Admin juga menangani pesanan, jadi satu admin dapat memproses banyak pesanan yang masuk dari pelanggan. Nah, di dalam entitas pesanan ini ada ID admin, ID pelanggan, status pesanan, pending, diproses, dikirim, dibatalkan, tanggal pesanan, dan ID pesanan. Selanjutnya kita ke relasi admin ke pembayaran. Pada bagian pembayaran, satu admin dapat memverifikasi banyak pembayaran, seperti mengecek bukti transfer. Relasi admin ke pembayaran ini adalah when to many. Di dalam entitas pembayaran ada atribut tanggal bayar, total bayar, ID pesanan, ID pembayaran, ID admin, metode pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya ada relasi admin ke promo. Terakhir, admin juga dapat membuat promo, artinya satu admin dapat membuat dan mengelola banyak promo dalam sistem. Nah, relasi ini berarti when to many ya. Di dalam entitas promo ada atribut tanggal selesai, tanggal mulai, persentase diskon, ID promo, kode promo, deskripsi, dan ID admin. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan relasi entitas lain. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pelanggan ke pesanan. Relasi pelanggan dengan pesanan adalah when to many. Ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Nah, di dalam entitas pelanggan ada atribut nama pelanggan, ID pelanggan, alamat, dan nomor handphone. Selanjutnya kita ke relasi produk ke detail pesanan. Satu produk, relasi ini itu adalah when to many ya. Satu produk dapat muncul di banyak detail pesanan, artinya produk sama bisa dipesan oleh pelanggan yang berbeda. Di dalam entitas pesanan ini ada atribut harga, ID produk, ID detail pesanan, ID pelanggan, kuantitas, dan subtotal. Selanjutnya kita lanjut ke relasi antar pesanan ke detail pesanan. Satu pesanan terdiri dari banyak pesanan. Nah, dimana maksudnya ini dalam satu pesanan bisa terdapat beberapa jenis produk. Relasi ini adalah when to many ya. Terus kita lanjut ke pesanan ke pembayaran. Relasi ini bersifat one to one, artinya setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Nah, terus ada lagi ke pesanan relasi entitas pesanan ke pengiriman. Begitu juga dengan pengiriman, setiap pesanan hanya memiliki satu proses pengiriman dari awal hingga pesanan diterima. Di dalam entitas pengiriman terdapat atribut ID admin, status pengiriman, tanggal kirim, kurir, ID pengirim, nomor resi, ongkir, dan ID pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk relational model dari ERD yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi relational model itu adalah representasi data dalam bentuk tabel yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key-nya. Tujuannya itu untuk memastikan kalau data itu tersimpan secara terstruktur, tidak terjadi duplikasi, dan setiap proses bisnis bisa saling terintegrasi. Yang pertama di sini ada tabel admin. Nah, tabel admin ini dia adalah tabel utama yang menjadi pusat aliran data dari tabel-tabel lainnya. Bisa dilihat di sini kalau tabel admin ini mempunyai banyak relasi ke tabel-tabel lainnya. Jadi dia ini berperan sebagai pihak yang mengelola banyak data lain. Jadi karena itu nih hampir semua tabel ini ada ID admin sebagai foreign key-nya yang menunjukkan kalau admin yang melakukan input atau pembaruan data. Lanjut di sini di tabel admin. Ini tabel admin ada ID admin sebagai primary key-nya lalu ada kolom nama admin. Nah, tabel admin ini dia mempunyai relasi one to many dengan tabel promo. Kenapa one to many? Karena satu admin dapat membuat banyak promo yang dihubungkan melalui foreign key ID admin. Nah, di tabel promo ada ID promo sebagai primary key-nya, lalu ada ID admin sebagai foreign key-nya, lalu ada kolom kode promo, presentase promo, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan deskripsi. Lanjut, di sini tabel admin juga mempunyai relasi dengan tabel stok.
Relasinya itu berupa one to many, karena satu admin ini dapat mengupdate banyak stok produk yang dihubungkan melalui ID admin. Di tabel stok ada ID stok sebagai primary key-nya, ada ID product sebagai foreign key yang pertama, lalu ada ID admin sebagai foreign key yang kedua, lalu ada jumlah stok dan tanggal update. Lalu di sini di tabel admin ini juga mempunyai relasi one to many dengan tabel produk. Kenapa? Karena satu admin ini dapat memproses banyak produk. Di tabel produk ada kolom ID produk sebagai primary key-nya, lalu ada ID admin sebagai foreign key, lalu ada kolom nama produk, harga, kategori, satuan, dan deskripsi. Lanjut di sini, tabel admin juga berelasi one to many dengan tabel pembayaran. Yang artinya satu admin itu dapat memverifikasi banyak pembayaran. Di tabel pembayaran ada kolom ID pembayaran sebagai primary key-nya, lalu ada ID pesanan sebagai foreign key yang pertama, lalu ada ID admin sebagai foreign key yang kedua. Lalu ada kolom total bayar, metode pembayaran, status pembayaran, dan tanggal bayar. Lanjut, di sini tabel admin juga berelasi one to many dengan tabel pengiriman. Kenapa one to many? Karena sama satu admin juga dapat memproses banyak pengiriman. Di tabel pengiriman ada ID pengiriman sebagai primary key-nya, lalu ada ID pesanan sebagai foreign key yang pertama, lalu ada ID admin sebagai foreign key yang kedua, lalu ada kolom tanggal kirim, kurir, nomor resi, ongkir, dan status pengiriman. Lanjut di sini, antara tabel stok dengan tabel produk, dia juga mempunyai relasi one to many. Kenapa? Karena satu produk ini bisa memiliki beberapa riwayat stok yang dihubungkan melalui ID produk. Lanjut di sini, tabel produk juga mempunyai relasi dengan tabel detail pesanan. Relasinya berupa one to many, yang dimana satu produk itu pastinya dapat memiliki banyak detail pesanan. Di tabel detail pesanan ada ID detail pesanan sebagai primary key-nya, lalu ada ID produk sebagai foreign key yang pertama, lalu ada ID pesanan sebagai foreign key yang kedua, lalu ada kolom kuantitas, harga satuan, dan subtotal. Selain itu, di tabel pesanan, dia juga berelasi one to many dengan tabel detail pesanan. Kenapa? Karena satu pesanan itu juga pasti dapat mempunyai banyak detail pesanan yang dihubungkan melalui ID pesanan. Lalu di sini, pada tabel pesanan dan tabel pelanggan juga berelasi one to many, yang dimana satu pelanggan ini pastinya dapat memiliki banyak pesanan. Nah, pada tabel pelanggan ini ada kolom ID pelanggan sebagai primary key-nya, lalu ada kolom nama pelanggan dan alamat. Lalu di sini juga ada tabel nomor telepon. Kalau di RD sebelumnya, nomor telepon itu merupakan atribut dari entitas pelanggan, tapi nomor telepon itu merupakan atribut multi-value atau atribut yang bernilai ganda. Jadi pada relational model ini, nomor telepon ini dipisah menjadi tabel baru. Jadi tabel pelanggan dan tabel nomor telepon mempunyai relasi one to many, yang artinya satu pelanggan itu bisa mempunyai banyak nomor telepon. Pada tabel nomor telepon pelanggan ini ada ID nomor telepon sebagai primary key-nya, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key, dan ada kolom nomor telepon. Lanjut, di sini antara tabel pesanan dan tabel pembayaran ini juga mempunyai relasi one to one, yang dimana satu pesanan itu dapat hanya memiliki satu pembayaran saja. Lalu di sini antara tabel pesanan dengan tabel pengiriman juga memiliki relasi one to one, yang dimana satu pesanan itu hanya memiliki satu proses pengiriman saja. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra dengan NPM 2024 Di sini saya ingin mengimplementasikan MySQL dari relational model yang telah kelompok kami buat dengan nama database Vegigo. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat database-nya dulu dengan perintah create database. Jadi di sini kita ketik dulu MySQL -u root, terus enter. Nah, selanjutnya baru kita buat database dengan perintah create. Jadi di sini create database, terus nama database kita Vegigo, terus titik koma. Database. Titik koma, enter.
Nah, selanjutnya kita akan mengakses database-nya ini dengan perintah use. Jadi di sini kita ketik use nama database-nya Vegigo. Titik koma, enter. Nah, selanjutnya kalau database-nya sudah dibuat, di sini kita buat tabelnya itu dengan perintah create. Nah, jadi di sini tabel pertama itu yang kita buat adalah tabel admin. Nah, jadi di sini kita ketik dulu yang pertama itu create table admin. Nah, untuk membuat tabel admin ini, kemudian kita enter, lalu buka kurung. Terus buat kolom pertama yaitu ID admin. ID admin dengan tipe data in, lalu tambahkan constraint yaitu not null. Nah, agar kolom ini wajib diisi, kemudian tambahkan primary key, karena ID admin ini adalah kunci utama yang nilainya harus unik. Nah, terus terakhirnya itu kita tambahkan auto increment. Nah, terus koma, lalu yang kedua itu kita masukkan kolom kedua itu nama admin dengan tipe data itu varchar 250, varchar 2050 ini untuk menyimpan nama admin itu maksimal 250 karakter, terus tambahkan not null, terus tutup kurung, terus akhirnya titik koma, enter. Nah, tabel kedua itu kita akan membuat tabel pelanggan. Jadi di sini kita create table pelanggan, enter, buka kurung. Kolom yang pertama itu ID pelanggan dengan tipe data varchar 50. Karena ID ini pelanggan ini tuh berupa teks atau kode, jadi tinggal tambahkan not null, lalu primary key. Nah, selanjutnya koma, terus kolom keduanya itu nama pelanggan dengan tipe varchar 250, terus not null, koma, terus selanjutnya itu kolom ketiga alamat dengan tipe varchar 250, not null, terus tutup kurung, titik koma, terus kita enter. Selanjutnya tabel ketiga itu kita membuat tabel nomor telepon pelanggan. Jadi di sini kita ketik create table nomor telepon pelanggan, terus enter. Terus kita buat kolom yang pertama itu ID nomor telepon sebagai integer, not null, primary key. Nah, selanjutnya itu kolom kita enter dulu, terus kolom keduanya itu ID pelanggan dengan tipe varchar 50, not null, koma, lalu enter. ID pelanggan ini sebagai foreign key. Nah, selanjutnya kolom ketiga itu kita buat nomor telepon dengan tipe varchar 100, not null. Nah, setelah semua kolom kita buat, tambahkan constraint foreign key, berarti koma. Terus karena di sini ID pelanggan sebagai foreign key, jadi di sini kita harus masukin foreign key-nya. Jadi kita enter dulu, lalu kita ketik foreign key ID pelanggan, foreign key ID pelanggan, reference
reference pelanggan, ID pelanggan. Di sini tutup kurungnya 2 kali, lalu titik koma. Nah, kalau semuanya sudah benar, lalu kita enter. Nah, selanjutnya, tabel keempat itu kita membuat tabel produk. Jadi, kita create table produk, terus enter. Kolom pertama itu ID produk dengan tipe varchar 250, not null, primary key, koma, terus enter. Kolom kedua itu nama produk dengan tipe varchar 100, not null. Terus selanjutnya, koma, enter. Kolom ketiga itu harga dengan tipe integer, not null. Terus koma. Terus selanjutnya kolom keempat itu kategori varchar 250, not null. Koma. Terus kolom kelima kita buat satuan dengan tipe varchar 100, not null. Koma. Selanjutnya kolom ke-6 itu kita buat deskripsinya dengan tipe varchar 100, 0. Nah, selanjutnya ada ID admin. ID admin tipenya itu integer, not null. Koma. Nah, di sini ID admin itu sebagai foreign key. Jadi di sini kita enter dulu, lalu tambahkan foreign key-nya. Foreign key ID admin reference admin ID admin. Sini tutup kurungnya 2 kali, terus titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya tabel kelima itu ada stok. Jadi di sini kita create table stok, lalu di sini kita enter. Kolom pertama itu kita isi ID stok, buka kurung dulu, ID stok sebagai integer, not null, primary key, auto increment, koma. Nah, selanjutnya itu kolom kedua itu kita isi jumlah stok. Jumlah stok dengan tipe integer, not null, koma. Terus selanjutnya di sini kolom ketiga tanggal update-nya. Tanggal update-nya dengan tipe date, not null, koma. Terus selanjutnya kolom keempat itu ID produk dengan tipe varchar 250, not null, koma. Nah, kemudian kita tambahkan foreign key karena ID produk ini sebagai foreign key, jadi enter, lalu kita ketik foreign key, buka kurung, ID produk, tutup kurung, reference produk, buka kurung, ID produk, tutup kurung, koma. Nah, selanjutnya itu, kolom selanjutnya itu ada ID admin. Tipenya itu integer, not null,
koma. Nah, ID admin ini juga sebagai foreign key, jadi kita tambahkan foreign key-nya. Kita ketik di sini foreign key, buka kurung, ID admin, reference admin, buka kurung, ID admin. Nah, selanjutnya di tabel stok ini foreign key-nya ada 2. Jadi di sini kita tutup kurungnya juga 2 kali, di titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya tabel ke-6 itu tabel pesanan. Jadi di sini kita create table pesanan, lalu enter. Kolom pertama itu ID pesanan. Nah, selanjutnya dengan tipe varchar 250, varchar 100, not null, primary key, ID pesanan ini sebagai primary key, terus koma. Kolom selanjutnya itu ada status pesanan. Nah, selanjutnya ini dengan tipe varchar 150, not null, koma. Kolom selanjutnya itu tanggal pesannya dengan tipe date, not null, koma, enter. Terus selanjutnya, kolom selanjutnya itu ada ID pelanggan dengan tipe varchar 50, not null. Di sini ID pelanggan sebagai foreign key, jadi koma, terus kita enter, kita ketik di sini foreign key, ID pelanggan, tutup kurung, reference pelanggan, buka kurung, ID pelanggan, tutup kurung, koma. Nah, selanjutnya di sini kolom selanjutnya itu ada ID admin. ID admin tipenya itu integer, not null, koma. Nah, ID admin ini juga sebagai foreign key, jadi kita ketik foreign key ID admin, reference admin, buka kurung, ID admin. Di sini foreign key juga ada 2, jadi tutup kurungnya 2 kali, selanjutnya titik koma. Nah, kalau sudah, kita enter. Jadi tabel selanjutnya itu ada tabel pembayaran. Nah, di sini kita ketik dulu create table pembayaran. Terus kita enter. Kolom pertama di sini kita buka kurung dulu, terus kita isi ID pembayaran. Pembayaran ini sebagai integer, not null. Primary key di sini auto increment. Auto increment. Nah, selanjutnya itu koma. Lalu di sini kita kolom kedua itu, kita enter dulu kolom kedua, kita ketik total bayar. Di sini tipenya itu integer, not null, koma. Selanjutnya, kolom selanjutnya itu ada metode pembayaran. Di sini dengan tipenya itu varchar 250, not null. Terus koma, varchar 250, not null, koma. Selanjutnya, kolom selanjutnya itu ada status pembayaran. Nah, di sini status pembayaran itu tipenya varchar 200, not null. Terus selanjutnya koma, enter. Lalu kolom selanjutnya itu ada tanggal bayar. Tanggal bayar di sini tipenya itu date, not null, koma. Terus kolom selanjutnya itu ada ID pesanan. ID pesanan tipenya itu ID pesanan itu tipenya varchar 100,
varchar 100 not 0, koma, di sini ID pesanan itu sebagai foreign key, jadi di sini kita ketik foreign key ID pesanan reference pesanan buka kurung ID pesanan tutup kurung, koma. Nah, selanjutnya di sini ada kolom ID admin. Nah, ID admin ini tipenya itu integer not 0, koma. ID admin ini juga sebagai foreign key. Jadi di sini kita ketik foreign key ID admin tutup kurung reference admin buka kurung ID admin. Terus tutup kurung 2 kali, titik koma, enter. Nah, selanjutnya tabel ke-8 itu kita ada tabel pengiriman. Jadi di sini kita ketik create table pengiriman, enter. Terus selanjutnya kolom pertama itu ada, kita buka kurung dulu ID pengiriman sebagai integer not 0, tipenya itu integer not 0, primary key auto increment primary key, terus koma. Kolom selanjutnya itu ada tanggal kirim. Tanggal kirimnya itu tipenya itu date not 0, koma. Terus selanjutnya, kolom selanjutnya itu ada kurir dengan tipe varchar 50, kurir dengan tipe varchar 100 not 0, koma. Terus enter. Kolom selanjutnya itu ada nomor resi. Tipenya itu integer not 0, koma. Terus selanjutnya ada ongkir. Tipenya itu varchar 50 not 0, koma. Selanjutnya kolom selanjutnya itu ada status pengiriman. Tipenya itu varchar 250 not 0, koma. Terus kolom selanjutnya itu ada ID pesanan. Tipenya itu varchar 100 tutup kurung not 0, koma. Nah, ID pesanan ini sebagai foreign key, jadi di sini kita tambahkan, kita ketik foreign key-nya. Foreign key buka kurung ID pesanan tutup kurung reference pesanan buka kurung ID pesanan tutup kurung, koma. Nah, kolom selanjutnya itu ada ID admin. Tipenya itu sebagai integer not 0, koma. ID admin ini juga sebagai foreign key, jadi di sini kita ketik foreign key ID admin tutup kurung reference admin buka kurung ID admin. Di sini tutup kurungnya 2 kali, terus titik koma. Terus kalau sudah enter. Nah, selanjutnya di sini tabel ke-9 itu ada tabel detail pesanan. Nah, jadi di sini kita ketik dulu create table detail pesanan. Terus selanjutnya enter. Kolom pertama itu ada, buka kurung dulu, ada ID detail pesanan. Ini tipenya ini varchar 150 not 0,
primary key, koma, terus kolom kedua itu ada kuantitasnya. Kuantitas tipenya itu varchar 200 tutup kurung not null, koma, enter. Terus kolom selanjutnya itu ada harga satuannya. Harga satuan tipenya itu integer not null, koma, enter. Terus selanjutnya itu ada kolom sub total. Tipenya itu integer not null, koma, enter. Kolom selanjutnya itu ada ID produk. Tipenya itu varchar. Tipenya itu varchar 250 not null, koma. Nah, ID produk ini sebagai foreign key, jadi di sini kita ketik foreign key, buka kurung, ID produk, reference, not null, reference, produk, buka kurung, ID, buka kurung, ID produk, tutup kurung. Nah, kalau sudah, di sini koma, lalu kita enter lagi, kolom selanjutnya itu ada ID pesanan. Tipenya itu pesanan. Tipenya itu varchar 100, not null. ID pesanan ini sebagai foreign key juga, jadi di sini kita ketik foreign key, ID pesanan, tutup kurung, reference pesanan, buka kurung, ID pesanan. Nah, tutup kurung 2 kali, titik koma, lalu di sini kita enter. Nah, tabel terakhirnya itu di sini ada tabel promo. Jadi di sini kita ketik dulu create table promo, lalu kita enter. Kolom pertama itu kita buka kurung dulu, ada ID promo, terus tipenya itu integer, not null, primary key, auto, increment, terus koma, enter. Terus kolom selanjutnya itu ada kode promo. Tipenya itu varchar 100, not null, koma, enter. Terus kolom selanjutnya itu ada persentase promo. Tipenya itu varchar 150 tutup kurung not null. Selanjutnya itu ada kolom selanjutnya itu ada tanggal mulai. Nah, di sini tipenya itu date not null, koma, enter. Kolom selanjutnya itu ada tanggal berakhir. Tipenya itu sama, date juga not null, koma. Selanjutnya kolom selanjutnya itu ada kolom deskripsi dengan tipe varchar 250 not null. Nah, selanjutnya kolom selanjutnya itu ada ID admin, tipenya itu integer not null, koma. Nah, di sini ID admin itu sebagai foreign key, jadi di sini kita ketik foreign key, buka kurung, ID admin, foreign key, buka kurung, ID admin, tutup kurung, reference admin, buka kurung, ID admin, tutup kurung, koma. Terus selanjutnya kalau sudah, kita di sini foreign key-nya cuma ada ID admin. Jadi di sini tutup kurung 2 kali, lalu titik koma, lalu di sini kita enter. Baik, sekian dari pembuatan database dan pembuatan tabel. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya Yulianti Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Yulianti Zahra atau lebih akrab dipanggil sebagai Zahra. Di sini saya akan melanjutkan implementasi SQL yang sebelumnya rekan saya tadi sudah terangkan juga, yaitu pembuatan database dan pembuatan tabel. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan pengisian data ke setiap tabelnya dan menampilkan isi data dari setiap tabelnya. Nah, sebelum kita masuk ke implementasi pengisian data, di sini saya ingin tahu dulu nih, tabel-tabel apa saja sih yang ada di database yang saya sedang gunakan ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal ketik show tables. Nah, setelah ini kita jangan lupa untuk masukkan titik koma, lalu tekan enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa di database saya ini, Pegigo ini, terdapat 10 tabel. Nah, 10 tabel ini terdiri dari admin, dari tabel admin, detail pesanan, nomor telepon pelanggan, pelanggan, pembayaran, pengiriman, pesanan, produk, promo, dan stok. Nah, di sini juga bisa dilihat 10, ada 10 rows inside, berarti ada 10 tabel di sini. Nah, setelah kita mengetahui nih apa saja tabel-tabel yang terdapat di database kita, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke dalam pengisian data, kita harus terlebih dahulu tahu struktur data di dalam tabel yang kita ingin isi itu seperti apa struktur datanya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal ketik DEX. Nah, DEX ini sebenarnya adalah singkatan dari description. Nah, tinggal masuk ke DEX dan masukkan nama tabel yang ingin diketahui struktur datanya. Nah, di sini saya ingin mengetahui struktur data dari tabel admin. Jadi, silakan ketik admin. Jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, di sini terlihat ya, dalam tabel admin ini terdapat 2 kolom, yaitu terdapat ID admin dan nama admin. Nah, di sini juga ada tipe datanya nih. Di sini ID admin ini tipe datanya itu adalah integer dengan constraint-nya adalah not null, dan di sini dia berperan sebagai primary key. Dengan ekstra yaitu nilai otomatisnya adalah auto increment. Di mana auto increment ini walaupun kita tidak mengisi data ID admin ini, dia akan mengisi data ini secara otomatis gitu. Nanti kita bisa lihat ya di penerapan implementasi pengisian datanya. Nah, selanjutnya di sini ada nama admin. Nah, nama admin itu tipe datanya adalah varchar dengan limit hurufnya adalah 250 dengan constraint-nya not null. Nah, setelah kita mengetahui nih, oh ternyata dalam tabel admin ini terdapat kolom ID admin dan nama admin. Berarti sekarang lanjut kita akan masuk ke dalam pengisian datanya ke dalam tabel admin. Bagaimana caranya? Sekarang kita tinggal ketik insert into nama tabel yang kita ingin isi tabelnya dengan data-data yang kita miliki. Di sini saya ingin mengisi tabel dari admin. Terus ketik values. Oke. Nah, di sini bisa ya, kita bisa menekan enter atau tidak, sesuai bisa disesuaikan. Kalau di sini saya lebih nyamannya menggunakan enter agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya itu adalah kita mulai mengisi data yang terdapat di dalam struktur data tabel admin ini. Pertama kita buka kurung terlebih dahulu, lalu kita masukkan kutip ini kutip 1. Nah, karena di sini ya, karena di bagian ID admin ini itu adalah terdapat ekstra auto increment ini, kita bisa untuk mengosongkan dari data yang ini, dari data ID admin. Jadi di sini saya akan kosongkan dengan cara saya tidak akan mengisi karakter apapun di dalam data ID admin ini. Jadi saya akan tambahkan kutip 1 saja seperti ini. Lalu koma. Kenapa koma? Karena kita akan lanjut masuk ke dalam kolom nama admin. Nah, di sini kita tinggal tambahkan kutip 1 lagi dan kita isi nama admin. Di sini saya akan memakai nama Nina. Tutup kutip, lalu kita tutup kurung. Nah, sebenarnya sampai sini saja sudah benar, sudah bisa diinput dengan cara menambahkan titik koma saya sudah bisa. Cuma karena di sini saya akan memasukkan 3 data gitu. Nah, karena saya akan menambahkan data lagi, saya akan memakai koma. Nah, lanjut di sini saya akan mengisi data yang kedua. Nah, dengan cara seperti step sama ya, seperti yang di awal tadi, yaitu kita buka kurung. Dan di sini kita kosongkan saya dengan kutip 1 ya, 2 kali, terus koma. Lalu saya akan masukkan namanya kutip lagi, yaitu Zahir, kutip, dan tutup kurung, koma lagi, lalu Nah, biar tidak terlalu lama, saya bisa memakai tanda panah ini, keyboard control yang ada atas, bawah, kanan, kiri. Di sini kita pakai yang tombol atas.
Nah, di sini kita bisa ubah nih, kita tinggal geser menggunakan tombol kanan kiri. Ini saya akan ganti saja nanti di sini. Yang ketiga adalah random. Nah, sudah. Nah, karena saya ingin memasukkan 3 data saja, jadi saya udah tidak di sini dan saya akan mengganti komanya menjadi titik koma. Lalu saya enter. Nah, kalau sudah terdapat query OK, ini muncul, berarti sudah data setelah berhasil dimasukkan itu. Nah, sekarang masuk ke dalam melihat isi data yang telah kita masukkan tadi itu seperti apa sih? Nah, caranya adalah kita ketik select lalu bintang from. Nah, masukkan nama tabel yang kita ingin lihat ya isi datanya itu. Nah, di sini kan tadi yang kita sudah isikan admin. Jadi lalu titik koma. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa tadi kan ID admin ini kan memiliki extra auto increment. Jadi walaupun saya kosongkan, dia akan terisi otomatis sebagai angka. Nah, perlu diketahui juga auto increment ini hanya bisa digunakan ketika tipe datanya adalah integer. Gitu. Di sini kan seperti lihat ya, saya tidak mengisi bagian ID admin ini, dan dia otomatis terisi berdasarkan urutan isian, minus 1, zahir 2, dan rani 2. Di sini juga terlihat nih nama adminnya yang kita telah isi, yaitu Nina, Zahir, dan Rani. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi data ke tabel-tabel lainnya nih. Nah, sekarang yang kedua ya. Nah, di sini saya ingin memasukkan data atau menginput data ke dalam tabel pelanggan. Nah, seperti sebelumnya ya, sebelum kita mengisi tabelnya, kita harus mengetahui dulu nih, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu struktur data di tabel yang kita ingin isi itu seperti apa sih, gitu. Isinya seperti apa. Nah, di sini terlihat ya bahwa tabel pelanggan yang saya ingin gunakan ini terdapat kolomnya ada 3, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Nah, serta di sini ada tipe datanya, yaitu ID pelanggan ini tipe datanya adalah varchar dengan limit huruf 50, nama pelanggan dengan tipe datanya varchar 250, dan alamat dengan varcharnya 250 limitnya. Nah, constraint-nya di sini mereka memakai not null ya. Nah, di sini ID pelanggan ini berperan sebagai primary key. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ya struktur data di dalam tabel pelanggan itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengisian. Itu seperti tadi ya, kita into nama tabel yang kita gunakan, to values, lalu buka kurung, terus kita kasih koma, mohon maaf, kutip 1. Nah, di sini saya ingin memasukkan ID pelanggannya itu adalah P00, tutup kutip, koma, kita lanjut ke nama pelanggan. Di sini saya akan menggunakan nama Zahra Nur, tutup kutip, lalu untuk alamat, untuk bagian alamatnya kita kutip lagi 1, yaitu kita masukkan datanya di sini saya masukkan dengan oke, tutup kutip, lalu kita tutup kurung. Di sini saya ingin memasukkan 5 data ke dalam tabel pelanggan. Di set koma, saya enter, lalu saya copy saja dari ini dengan menggunakan tombol up ya di sini. Tinggal saya ubah saja dari ini P002 dengan nama saya akan isi Ririn Aulia. Lalu untuk alamatnya saya akan masukkan kaliber. Lanjut, saya copy lagi saja ke pelanggan yang ketiga, P003 dengan nama Zahra, Zahra, saya akan masukkan data pelanggan keempat, P004, lalu alamatnya itu adalah saya isi Alisar. Nah, pelanggan yang terakhir dengan ID pelanggannya P005 dengan namanya alamat itu Cilangsi.
kita lihat terlebih dahulu apakah data yang kita ingin input ini sama dengan strukturnya ya. Sudah sama. Nah, tinggal kita tutup dengan titik koma, lalu tekan enter. Nah, lihat ya di sini ada muncul oke, query oke, berarti ini sudah masuk ke dalam datanya sudah terinput gitu ke dalam tabel yang sedang kita gunakan atau yang kita mention, yaitu adalah pelanggan. Nah, sekarang kita ingin melihat isi dari tabel yang telah kita isi itu, apakah datanya sudah masuk atau belum. Jadi, tadi yang kita klik select bintang from nama tabel yang tadi sudah kita masukkan datanya yaitu pelanggan, titik koma. Ini terlihat ya. Nah, ada ID pelanggan dari P001 sampai P005. Nama pelanggannya dari Zahra Nur sampai Yulianti Zahra, dan alamatnya dan ada alamatnya juga dari Gunung Putri sampai Cilengsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel yang ketiga. Nah, di sini saya ingin memasukkan data nomor telepon pelanggan. Seperti biasa kita desk terlebih dahulu ya. Kita lihat struktur data di dalam tabelnya seperti apa. Lalu kita masukkan nama tabel yang kita ingin lihat struktur datanya. Jangan lupa titik koma, lalu terlihat ya di sini bahwa nomor telepon pelanggan ini memiliki 3 kolom. Itu terdapat ID nomor telepon, ID pelanggan, dan nomor telepon. Dengan tipe datanya, ID nomor telepon ini adalah integer dengan constraint not null, dan ia berperan sebagai primary key. Lalu di sini ada kolom ID pelanggan juga dengan tipe datanya varchar dengan limit 50, dan constraint-nya yaitu not null, dan di sini dia berperan sebagai foreign key. Jadi nomor telepon ini berhubungan dengan pelanggan gitu, terhubung. Lalu di sini ada kolom nomor telepon dengan tipe datanya itu varchar 100 dengan constraint not null. Nah, sekarang kita bisa langsung isi datanya dengan cara ketik insert into nomor lalu buka kurung ketik 1. Nah, di sini saya akan mengisi ID-nya seperti ini. Sebenarnya untuk integer itu tidak pakai kutip juga tidak masalah ya. Jadi sini saya tidak akan kutip. Kita akan lihat apakah bisa atau tidak. Ini itu saya akan memasukkan ID pelanggannya. Di sini buka kutip lagi P001. Tutup kutip, buka koma, lalu masukkan nomor teleponnya. Di sini saya akan masukkan. Dan karena saya di sini akan memasukkan 2 data ya di dalam tabel nomor telepon pelanggan ini, saya akan tekan koma. Lalu saya enter. Lalu saya akan copy data yang tadi di atas dengan menggunakan tombol up. Lalu saya akan isi data kedua ini, ID nomor teleponnya dengan akhiran 2. ID pelanggannya tidak bisa diganti. Saya akan masukkan nomor teleponnya yang kedua. Sudah, sekarang karena saya cuma menginput 2 data, jadi saya akan akhiri dengan titik koma. Lalu saya tekan enter. Sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah datanya sudah masuk ke dalam tabelnya dengan cara ketik select bintang from nomor telepon pelanggan. Lalu jangan lupa titik koma. Sebentar. Backspace dengan space. Nah, baru kita enter. Nah, terlihat ya di sini sudah masuk ID nomor teleponnya, itu tadi ada 101.0001.101.002 dengan ID pelanggannya sama ya. Pelanggan yang pertama ini pelanggan P0001 dengan nomor teleponnya seperti ini, datanya sama. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data tabel yang keempat nih. Nah, di sini saya ingin memasukkan data tabel produk. Nah, seperti biasa ya, di awal sebelum saya mengisi pengisian datanya, saya akan mendeskripsikannya dulu dengan menggunakan DEX. Itu di sini kita ingin melihat struktur datanya di dalam tabel produk itu seperti apa gitu. Nah, di sini terlihat ya dalam kolom tabel dari produk ini terdapat ID produk, nama produk, harga, kategori, satuan, deskripsi, dan ID admin. Di
sini terdapat juga tipe datanya, yaitu ada varchar, integer, gitu. Nah, constraint-nya dalam semua kolom ini adalah constraint adalah not null. Dan di sini ID produk ini berperan sebagai primary key dan ID admin ini berperan sebagai foreign key gitu. Nah, setelah kita mengetahui nih struktur data dari tabel produk ini seperti apa, sekarang kita langsung menginput datanya ke dalam tabel. Start itu nama tabelnya yaitu produk values. Saya buka, lalu saya buka kurung, lalu saya buka kutip 1, lalu saya akan memasukkan datanya, yaitu yang pertama ada ID produk, saya akan masukkan yaitu ID 0001, tutup kutip, koma, kita ke kolom yang kedua itu nama produk. Nama produknya di sini saya akan menulis for, tutup kutip, koma lagi, kita masuk ke dalam kolom yang ketiga yaitu harga. Di sini saya akan masukkan 250, koma, kategori, kita masukkan kategorinya itu adalah sayur, tutup kutip, koma, kita masuk ke dalam satuan. Di sini saya satuannya akan memakai gram. Tutup kutip, terus koma, lalu kita masuk ke dalam bagian deskripsi. Kita akan buka kutip 1, lalu saya akan masukkan datanya itu sayuran wortel, tutup kutip, lalu koma. Dan di sini saya akan memasukkan ID admin yang akan mengelola bagian produk wortel ya. Di sini saya akan masukkan ID admin yang satu, yaitu adalah Nina. Nah, kita tutup kurung. Lalu karena di sini di dalam tabel produk saya akan memasukkan atau menginput 5 data. Nah, jadi saya akan lanjut menggunakan koma. Lalu saya akan copy dengan memencet tombol up. Lalu saya akan mengisi ID produk dengan berakhiran 2. Nama produknya yaitu dalam gram. Harganya yaitu adalah 200. Kategorinya tetap sama ya, sayur. Satuan saya pakai 3 gram. Jadi saya akan ganti dalam deskripsi adalah sayuran bayam. Untuk adminnya yang akan mengelola bayam ini adalah admin gitu ya. Untuk bisa ya. Oke, lanjut ke data yang ketiga. Saya copy lagi menggunakan tombol up. Lalu untuk ID ini saya ganti akhirannya 3. Untuk nama produknya saya akan masukkan tomat dengan harga 300. Kategorinya sayur, satuannya adalah gram, dan deskripsinya adalah sayuran tomat. Nah, untuk bagian produk tomat saya ingin admin yang kedua atau ID admin 2 untuk mengurus atau mengelola produk tomat. Oke, lanjut ke data yang keempat. Seperti biasa ya, di copy dengan menggunakan tombol up. Lalu ID adminnya saya akan ganti yang keempat dengan nama produknya adalah timun dengan harga 200. Kategorinya tetap sama, sayuran, dan satuannya saya menggunakan gram. Lalu deskripsinya itu adalah sayuran timun. Nah, di sini saya juga menginginkan ID admin kedua ini dia mengurus produk timun, jadi dia mengurus tomat dan timun di sini. Lanjut, yang terakhir ini produk yang kelima, ID produknya. ID produknya saya akan masukkan akhiran 5 dengan nama produknya itu brokoli. Harganya yaitu 350. Kategorinya saya akan memakai sayur, lalu satunya gram. Nah, deskripsi sini saya itu brokoli. Nah, saya menginginkan admin Rani dengan ID admin ketiga untuk mengelola produk brokoli. Nah, karena saya sudah selesai ingin memasukkan 5 data ke dalam tabel produk ini, jadi saya memasukkan titik koma. Lalu tekan enter. Sudah oke query-nya. Lalu kita lihat apakah datanya sudah masuk ke dalam tabel produk dengan cara select bintang from nama tabelnya itu produk titik koma enter. Nah, terlihat di sini bahwa sudah terisi gitu dari mulai ID produk, nama produknya, harga, kategori, satuan, deskripsi, dan ID admin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengisian data tabel yang kelima. Di sini saya ingin mengisi tabel stok.
Nah, sebelum kita melakukan pengisiannya, di sini saya akan melihat dulu struktur data di dalam tabel stok itu seperti apa. Dengan cara perintah DEX, nama tabelnya stok, koma, enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa di dalam tabel kolom stok itu terdapat ID stok, jumlah stok, tanggal update, ID produk, ID admin. Nah, dengan tipe datanya itu integer, ada juga date, ada juga varchar gitu. Nah, di sini ID stok ini berperan sebagai primary key dengan extra auto increment atau nilai otomatis. Lalu di sini ID produk dan ID admin ini berperan sebagai foreign key. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nih struktur datanya di stok itu seperti apa. Sekarang kita akan melakukan pengisian datanya dengan cara ketik insert into stock, nama tabelnya values. Saya akan enter, buka kurung. Nah, karena di sini auto increment, saya akan coba untuk kosongkan saja. Lanjut, koma, saya akan masukkan jumlah stoknya. Di sini saya akan masukkan stoknya 50. Koma, tanggal update-nya di sini saya menggunakan 2025 bulan 7 bulan 1 tanggal 1. Tutup kutip, koma, masukkan ID produk. ID produk yang bersangkutan di sini adalah ID 001 alias wortel, dan ID admin yang mengelola atau memegang stok ini adalah admin 1. Koma, di sini saya akan memasukkan sekitar 3 data, jadi saya akan saya akan tekan koma, ini saya akan lanjut enter, saya akan copy, lalu lanjut untuk mengisi data yang kedua. Di sini ID stoknya saya tetap kosongkan. Nah, sekarang saya masukkan jumlah stoknya. Di sini saya memasukkan 30, tanggal update-nya sama. Nah, di sini untuk produk yang ID produknya itu berakhiran 2. Yang memegang itu adalah ID adminnya 1 juga. Lanjut ke data yang ketiga, saya akan copy lagi. Nah, di sini jumlah stoknya saya ingin memasukkan 20, tanggal update juga sama. ID produknya itu yang ke berakhiran 3. Admin yang memegang itu adalah 2. Nah, di sini komanya saya akan hapus karena saya sudah berakhir ingin memasukkan 3 data, jadi saya akan ganti menjadi titik koma, lalu saya enter. Oke. Sekarang kita lihat apakah data-data ini sudah masuk ke dalam tabel stok dengan cara perintah select bintang from stock, titik koma, enter. Terlihat ya, sudah masuk nih 3 datanya. ID stoknya nih yang tadinya saya tidak isi, dia otomatis terisi ya, 1, 2, 3 sesuai urutannya. Jumlah stoknya di sini sudah terisi juga, tanggal update juga, ID produk dan ID adminnya. Nah, sekarang lanjut ke bagian tabel selanjutnya, yaitu pengisian tabel pesanan. Nah, jadi kita melihat dulu ya struktur data tabelnya di pesanan itu seperti apa. Kita tinggal DEX, nama tabelnya pesanan, titik koma, enter. Oke, selanjutnya kita lihat nih di tabel pesanan ternyata terdapat kolom ID pesanan, status pesanan, tanggal pesan, ID pelanggan, dan ID adminnya. Dengan tipe datanya ada varchar, date, sampai integer. Nah, di sini ID pesanan ini berperan sebagai primary key, dan ID pelanggan dan ID admin ini berperan sebagai foreign key. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke bagian pengisian datanya dengan cara perintah insert into pesanan value. Saya akan enter, buka kurung, buka kutip 1, lalu saya masukkan ID pesanannya di sini, PS0001, tutup kutip, koma, status pesanannya di sini dikirim. Lanjut ke tanggal pesanan. Tanggal pesanannya di sini 2025 bulan 7 tanggal 4. Oke. ID pelanggannya di sini itu adalah pelanggan dengan akhiran 1 alias pelanggan pertama ya. Lalu yang mengelola pesanan ini adalah admin 1. Tutup kurung. Nah, di sini saya akan memasukkan 3 data. Jadi saya akan menggunakan koma. Lalu saya akan lanjutkan enter. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah sudah benar. Oke, kita lanjut. Kita copy paste saja. Di sini kita tulis saja PS yang berakhiran 2. Lalu di sini samakan saja status pesanannya. Di sini saya akan ubah tanggalnya menjadi tanggal 5. Nah, pelanggannya di sini saya ingin memasukkan pelanggan 2. Nah, admin yang mengelola itu adalah admin 2. Lanjut,
ke bagian data yang ketiga. Di sini saya ganti jadi berakhir 3 ID pesanannya. Di sini saya akan ganti status pesanan menjadi diproses. Lalu tanggal pesannya saya juga ganti menjadi tanggal 6. Lalu pelanggannya saya ganti menjadi ID pelanggan P003 dengan ID admin, mohon maaf 4, dengan ID adminnya 2. Nah, karena sekarang saya sudah selesai, saya akan mengubah koma menjadi titik koma dan saya akan enter. Oke, sekarang kita cek apakah datanya sudah masuk ke dalam tabel pesanan atau belum. Dengan cara select bingkai from pesanan, nama tabelnya, terus titik koma. Oke, ternyata sudah masuk ya. Di sini ID pesanannya sudah ada, status pesanannya, nama pesanannya, ID pesanannya, ID adminnya juga sesuai dari urutan yang telah kita masukkan datanya. Lanjut, kita akan memasuki tabel ke-7. Di sini saya akan mengisi tabel bagian pembayaran. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya struktur data di dalam tabel pembayaran itu seperti apa. Kita akan tulis dulu teks pembayaran titik koma. Nah, sini terlihat ternyata di dalam tabel pembayaran itu ada kolom ID pembayar, total bayar, metode pembayaran, status pembayaran, tanggal bayar, ID pesanan, dan ID admin. Dengan tipe datanya yang bermacam-macam, ada integer, varchar, date, dan varchar dan integer sayangnya itu. Lalu di sini kita lihat ID pembayaran ini berperan sebagai primary key, dengan ekstranya itu adalah auto increment atau nilai otomatis. Nah, di sini ID pesanan dan ID admin ini berperan sebagai foreign key. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengisian tabelnya dengan cara kita ketik insert into tabel pembayaran values. Lalu insert itu pembayaran values, kita enter, lalu kurung, habis itu kita langsung masuk ke dalam ID pembayarannya. Kita kosongkan saja ya dengan masukkan kutip 1-2 kali, koma, terus total bayar. Di sini total bayarnya adalah 5.000. Lalu metode pembayarannya di sini adalah transfer. Lalu status pembayarannya itu lunas. Lalu tanggal bayarnya ini pada tanggal 2025 bulan 7 tanggal 4. Lalu ID pesanan ini adalah ID dari PS atau PS001, tutup kutip. Lalu admin yang mengelola ini adalah admin ke-1. Admin ke-1, mohon maaf, admin ke-1. Nah, sekarang karena di sini saya ingin mengisi mengisi data 3 data ya di sini, jadi saya akan menggunakan koma. Saya lanjut. Oke, kita langsung saja ke bagian total bayar. Ini total bayar adalah 9.000 dengan metode pembayarannya adalah tunai. Status pembayarannya sama lunas. Di sini tanggalnya saya akan ganti menjadi tanggal 5. Dengan pesanan ID yaitu yang berakhiran 2, yang mengelola itu adalah admin dengan ID admin 2. Lanjut ke data yang ketiga, kita akan copy lagi, kita langsung masuk saja ya ke bagian total bayarnya, itu adalah 2.000. Terus metode pembayaran itu adalah QRIS. Status pembayaran juga lunas, dan tanggal saya akan ganti menjadi tanggal 6 dengan ID pesanannya yang berakhiran 3 dan dikelola oleh admin yang ke-2 juga. Nah, di sini karena saya sudah selesai memasukkan data yang ingin saya masukkan, jadi saya akan mengganti koma jadi titik koma dan saya akan enter. Nah, setelah ini coba kita lihat apakah datanya sudah masuk ke dalam tabel pembayaran. Kita tinggal ketik select bintang from pembayaran, terus habis itu titik koma. Sini sudah terlihat ya, ini ID pembayarannya langsung otomatis, terus ada total bayar, metode pembayaran, status pembayaran, tanggal bayarnya, ID pesanan, dan ID admin. Oke,
Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam tabel yang ke-8, yaitu adalah tabel pengiriman. Jadi sekarang kita coba lihat dulu ya. Kita lihat struktur data di dalam tabel pengiriman itu seperti apa. Seperti biasa kita klik Dex, titik, koma, enter. Nah, bisa kita lihat di Dex pengiriman ini terdapat kolom ID pengiriman, tanggal kirim, kurir, nomor resi, ongkir, ID pesanan, dan ID admin. Dengan tipe datanya yang bervariasi ada integer, date, dan varchar. Nah, di sini ID pengiriman ini berperan sebagai primary key dengan extra auto increment atau nilai otomatis. Jadi kita bisa mengosongkan bagian ini. Lalu ID pesanan dan ID admin ini berperan sebagai foreign key. Oke, sekarang kita masuk saja ke bagian pengisian datanya dengan cara mengetik perintah insert into tabel, nama tabelnya pengiriman values. Saya akan enter, lalu buka kurung, ID pengirimannya saya akan kosongkan saja. Lalu tanggal kirimnya itu adalah 5 bulan 7 tanggal 4, tutup kutip. Lalu kurirnya saya akan tulis atas nama Ahmad, tutup kutip, koma, nomor resinya di sini integer ya, jadi saya akan isi 1101. Lalu masuk ke dalam ongkir. Di sini ongkir saya akan tetapkan gratis untuk data yang pertama. Lalu lanjut ke bagian ID pesanan. Di sini ada ID pesanannya itu PS 001, tutup kutip. Lalu ID admin yang memegang itu adalah admin 1. Oke, sekarang kita tutup kurung. Nah, di sini saya akan memasukkan 3 data ya, masukkan 3 data, jadi saya akan menggunakan koma, saya akan enter. Lalu lanjut untuk pengisian ke data yang kedua. Sini tanggalnya saya akan ganti di tanggal 5, atas nama Raffi, dengan nomor resinya di sini berakhiran 2. Nah, di sini saya akan tetapkan ongkirnya gratis dengan di sini ID pesanannya berakhiran 2. Yang mengelola admin itu adalah 2. Ada ID admin 2. Lanjut, kita ke pengisian tabel yang ketiga. Nah, di sini tanggalnya saja saya akan ganti menjadi 6. Lalu nama kurirnya juga saya akan ganti menjadi Afwan dengan nomor resi berakhiran 3. Di sini saya akan kenakan ongkirnya menjadi 10.000. Oke, nah di sini pelanggan pesanan yang bersangkutan itu adalah 3. Dengan ID admin yang mengurus itu adalah admin kedua ya. Oke, kita lihat dulu apakah sudah benar. Nah, karena saya sudah selesai menginput datanya, jadi saya menggunakan titik koma lalu saya enter. Sekarang kita lihat apakah datanya sudah ada di dalam tabel pengiriman atau belum dengan cara select bintang from pengiriman, nama tabelnya, titik koma. Terlihat ya di sini ID pengirimannya sudah ada, tanggal kirim, terus kurirnya, nomor resi, ongkir, ID pesanan, dan ID admin. Sekarang lanjut ke dalam bagian tabel ke-9, yaitu detail pesanan. Nah, kita Dex dulu ya. Kita coba lihat dulu struktur data di dalam detail pesanan itu seperti apa. Oke, kita Dex. Terus kita ketik nama tabelnya, detail pesanan. Lalu titik koma. Enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa ternyata kolom di dalam di tabel detail pesanan ini terdapat kolom ID detail pesanan, kuantitas, harga satuan, subtotal, ID produk, dan ID pesanan. Dengan tipe datanya yang bervariasi ada varchar dan integer. Nah, ID detail pesanan ini di sini berperan sebagai primary key, dan ID produk dan ID pesanan di sini berperan sebagai foreign key. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pengisian datanya, yaitu dengan mengetik insert into nama tabelnya itu detail pesanan values. Saya akan enter, saya akan buka kurung. Dan sekarang saya akan mengisi ID detail pesanannya. Di sini saya akan isi DP 0001, tutup kutip, lalu saya akan masukkan kuantitasnya yaitu 20. Lalu harga satuan di sini akan saya tulis 250. Lalu di sini saya akan masukkan harga satuannya adalah harga subtotalnya, maaf, itu adalah 5.000. Lalu ID produk yang bersangkutan adalah PD 001. Tutup kutip, lalu ID pesanannya yaitu adalah PS
S001 tutup kutip. Nah, sudah. Di sini saya akan tutup. Nah, di sini saya akan memasukkan 3 data, jadi saya menggunakan koma dan saya akan enter. Lanjut ke data yang kedua. Di sini saya ganti menjadi akhiran 2 dengan kuantitas 30 dengan harga satuannya yaitu 300 dengan harga subtotalnya itu 9.000 dengan ID produk. Ini ID produk yang berakhiran 3. Ini adalah pesanan kedua. Oke, lanjut ke data yang ketiga. Di sini saya akan mengganti yang ketiga dengan kuantitas itu 10 dengan harga satuannya 200. Total itu adalah 2000. Nah, di sini ID produknya di sini adalah PD 04. Di belakangnya perakhiran 4 ya. Lalu pesanannya yang bersangkutan itu adalah 3. Nah, di sini karena saya sudah selesai mengisi, saya tinggal input titik koma. Nah, sebelum itu kita cek dulu apakah sudah benar. Oke, kalau sudah saya akan tekan enter. Nah, sekarang kita akan lihat apakah data ini sudah masuk ke dalam tabel detail pesanan atau belum. Kita ketik sel bintang from dan nama tabelnya detail pesanan titik koma enter. Nah, di sini terlihat ya, data sudah ada nih. Data-data yang telah kita input ada ID detail pesanan, kuantitas, harga satuan, subtotal, ID produk, dan ID pesanan. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengisian tabel terakhir yaitu promo. Nah, di sini sebelum itu seperti biasa kita coba untuk melihat struktur data tabel di dalam promo itu seperti apa. Dengan cara kita ketik text promo titik koma enter. Nah, terlihat ya di sini ya bahwa tabel promo ini memiliki kolom ID promo, kode promo, presentasi promo, tanggal mulai, tanggal berakhir, deskripsi, dan ID admin. Nah, di sini tipe datanya itu adalah bermacam ya, ada ID, ada integer, ada varchar, dan ada date juga. Nah, di sini ya ID promo ini berperan sebagai primary key dengan ekstra yaitu auto increment. Lalu ID admin di sini sebagai orange key-nya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pengisian tabel saja dengan ketik insert into promo nama tabel values. Saya akan enter, lalu buka kurung, lalu saya akan masukkan saya tidak akan menginput ID promo, jadi saya tinggal kutip saja. Lalu masuk ke kode promo. Di sini akan saya tulis kode promonya itu BGM01 tutup kutip, lalu presentasi promonya itu adalah 10%. Lalu tanggal mulainya itu ada di tanggal 2025 bulan 7 tanggal 1. Dan tanggal berakhirnya itu ada di tanggal 2025 bulan 7 tanggal 10. Lalu masuk ke dalam deskripsi. Di sini saya akan tulis deskripsinya yaitu adalah promo bayar hemat 10%. Tutup kutip, lalu masukkan ID-nya. Di sini saya akan masukkan ID admin yang pertama. Nah, sini tutup kurung, lalu saya akan koma karena saya akan mengisi dua data, jadi saya akan mengisi data tabel yang kedua untuk selanjutnya. Sebelum itu kita cek dulu apakah sudah benar. Lalu saya akan enter, saya copy bagian data di atas, saya tinggal ubah saja bagian ininya. Kode promo di sini saya akan tulis BRKL01 dengan presentasi promonya itu adalah di 5%. Tanggal mulainya itu sama saja dan tanggal berakhirnya juga saya samakan saja. Nah, deskripsinya saya akan ubah menjadi promo brokoli hemat 5%. Lalu ID admin yang bersangkutan itu di sini adalah 3. Nah, karena di sini saya sudah selesai, saya akan memasukkan titik koma. Lalu saya akan enter. Nah, sekarang kita lihat ya apakah datanya ini sudah masuk ke dalam tabel promo atau belum dengan cara select bintang promo titik koma enter. Nah, terlihat ya di sini ya bahwa ID promonya itu sudah ada, kode promonya juga sesuai sama apa kita isi, pesan promo, tanggal mulai, tanggal berakhir, deskripsi, dan ID adminnya juga sudah sama gitu. Baik, sekian dari pengimplementasian SQL pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.